raja ke ceritanya. Ketika Hong dan Dewa Guntur memasuki tubuh binatang yang menelan, hati semua orang tergantung. Namun, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam tubuh binatang yang menelan itu. Babata, bisakah Hong dan Dewa Guntur menang? Luo Feng juga sangat gugup. Jangan khawatir, Hong dan Dewa Guntur adalah dua pejuang jenius di bumi, dan sangat cerdas dan tegas untuk menangani langkah menelan. Hong membawa begitu banyak puing logam. Dia mungkin khawatir bahwa binatang bertanduk emas itu benar-benar akan dapat menelan semua itu, jadi dia bahkan membawa banyak bom hidrogen. Ini memastikan bahwa binatang bertanduk emas tidak akan melahap semua itu. Dan Hong menggunakan kesempatan itu untuk mempersiapkan langkah utamanya. Jelas, langkah utamanya membutuhkan waktu untuk bersiap. Ketika binatang bertanduk emas yang marah itu menyapu puing-puing logam dengan cakarnya, langkah pamungkas Hong melepaskan tepat waktu. Trik-trik itu semuanya terhubung. Betapa megahnya kenang Babata. Luo Feng, jangan khawatir. Melihat penampilan mereka dari awal hingga akhir, keduanya jelas telah melakukan persiapan yang cukup. Sekarang mereka telah memasuki binatang bertanduk emas. Binatang bertanduk emas tidak dapat menyerang dengan cakarnya. Oleh karena itu, peluang keberhasilan mereka telah meningkat, menjadi sekitar 50% atau 60%. Bagaimana Luo Feng tidak khawatir? Hanya dari kata-kata Babata. Dia tidak bisa berhenti khawatir. Luo Feng terus menatap layar. Binatang bertanduk emas masih merupakan pemegang salah satu garis keturunan paling tinggi dari makhluk luar angkasa, dan itu benar-benar membiarkan Hong dan Dewa Guntur memiliki kesempatan untuk menembus sisiknya dan memasuki tubuhnya. Itu hanya sangat naif. Kemampuan bertarungnya terlalu rendah. Babata tidak bisa untuk tidak berkata, melihat pertempuran sebelumnya, itu hanya bergantung pada kekuatan kasar. Memang, dengan kekuatan, bakat, dan binatang buas bertanduk emas itu selama bertarung, dengan lebih cerdas atau terampil, itu tidak akan berakhir seperti ini. Jika itu bahkan lebih kuat, maka kita akan memiliki lebih sedikit harapan, ucap Luo Feng agak pahit. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya mengatakan bahwa binatang bertanduk emas ini mungkin sangat muda. Itu baru saja memasuki tahap pertumbuhan dewasanya. Mungkin tidak memiliki pengalaman sama sekali karena terlalu muda. Metode serangannya sangat sederhana dan kasar, jelas Babata. Ia lahir dengan tubuh dan bakatnya. Tetapi pengalaman, keterampilan, kedewasaan, kelicikan, dan lain-lain perlu dipupuk. Bahkan jenius di bumi, Einstein dan Sun Wu, yang bijak dari periode negara-negara berperang adalah naif ketika mereka masih bayi. Jika kamu membiarkan binatang bertanduk emas ini tumbuh, selama 10.000 atau 100.000 tahun, itu akan menjadi sangat menakutkan. Tapi sekarang, dia masih kecil, dan binatang muda bertanduk emas kecil ini, hampir menyebabkan umat manusia di bumi punah. Di langit di atas Samudra Pasifik, binatang bertanduk emas mengeluarkan tangisan kesakitan. Cahaya keemasan menyebar di permukaan sisiknya, dan kemudian meresap ke dalam tubuhnya. Ia ingin membunuh kedua manusia yang keji itu di tubuhnya. Karena medan perang ada di dalam tubuh binatang bertanduk emas, lampu keemasan yang dikeluarkan oleh binatang bertanduk emas tidak terlalu merusak. Kalau tidak, itu akan membunuh dirinya sendiri. Seluruh tubuh binatang bertanduk emas itu bergetar. Mata emas gelapnya menahan sedikit kemarahan, dan rasa sakit di dalamnya. Darah segar dan merah merembes keluar dari mulutnya. Gemetar aneh ini menyebabkan binatang bertanduk emas mengangkat kepalanya, dan mengaum kesakitan. Tetesan darah merah mulai merembes keluar, dari celah di antara sisik-sisik, yang bertumpuk di seluruh tubuhnya. Sementara itu saat meraung kesakitan, sejumlah besar tetesan darah mulai merembes keluar, dari kulit di permukaan tubuh binatang bertanduk emas. Setelah sekitar 10 detik, seluruh tubuhnya diselimuti lapisan darah. Pada awalnya, itu mulai meraung kesakitan. Namun seiring berjalannya waktu, aumannya terus-menerus menjadi lebih lembut. Pada akhirnya, itu tidak lagi mengeluarkan suara apapun, dan mendadak, mata emas gelapnya mulai menjadi redup.
Sayap berskala raksasanya tenggelam, dan tubuhnya yang raksasa benar-benar mulai jatuh tanpa daya ke bawah. Di Tiongkok, pada pajangan di jalan-jalan, televisi di rumah-rumah, dan di dalam kamp militer, kekuatan hidupnya melemah. Kekuatan hidup binatang buas yang tertelan dengan cepat menurun, itu hanya memiliki 80% aslinya, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, sebuah suara yang sangat bersemangat, terdengar di setiap bagian Cina. Tidak hanya China, setiap lokasi lain di bumi ini, dalam keadaan sangat bersemangat. Kami menang. Kemenangan. Suara dan bahkan, tangisan yang dipenuhi kegembiraan terdengar. Semua orang di bumi, dan di setiap lokasi di bumi, menjadi gempar, pada saat ini, tidak peduli pria, wanita, tua, muda, tidak peduli ras atau negara apa, setiap orang dari setiap negara, bersorak dalam kebahagiaan. Di ruang pelatihan Aula Jixian, di kota Yangzhou, gempar. Semua orang berteriak bersemangat. Keberhasilan, kekuatan hidupnya menghilang, Luo Feng melihat mayat binatang bertanduk emas yang jatuh, yang berlumuran darah segar, dengan kegembiraan. Itu benar-benar mati. Monster mengerikan ini yang menyebabkan manusia putus asa, akhirnya mati, ya Tuhan, Luo Feng hampir tidak bisa percaya, bahwa kebahagiaan seperti itu telah tiba. Bagaimana dengan Hong dan Dewa Guntur? Luo Feng menatap layar dengan hati-hati. Suara penyiar berbunyi, semua orang di dunia, kami harus membawakanmu berita menyedihkan. Saat ini, kami tidak dapat mendeteksi kekuatan hidup apapun. Dengan kata lain, meskipun hewan yang menelan mati, dua pejuang kita yang paling kuat di bumi, Kepala, Hong, dan Dewa Guntur, telah mengorbankan diri mereka sendiri. Mereka adalah pahlawan, pahlawan yang telah menyelamatkan seluruh dunia. Ruang pelatihan terdiam, dengan sangat cepat. Mungkin tidak suara babata terdengar di benak Luo Feng, Hong dan Dewa Guntur mungkin tidak mati. Mungkin tidak. Aku pikir mereka tidak dapat mendeteksi kekuatan hidup mereka lagi, serentetan kegembiraan dan harapan muncul di hati Luo Feng. Dia juga tidak ingin Hong dan Dewa Guntur mati seperti ini. Tidak, detektor kekuatan hidup planetmu, ditemukan di reruntuhan pesawat ruang angkasa. Detektor ini sebenarnya memiliki batas efektif. Ketika kekuatan hidup seseorang turun ke titik tertentu, detektor kekuatan hidup tidak dapat mendeteksinya lagi. Dan detektor itu sendiri tidak sebaik itu. Itu mungkin tidak dapat mendeteksi kekuatan hidup apapun, di bawah petarung tingkat siswa pemula, jelas babata. Suara terkejut terdengar di ruang pelatihan, binatang yang menelan berhenti. Luo Feng terdiam, Su Xin di sampingnya terdiam, semua orang terdiam. Luo Feng memandang, binatang bertanduk emas yang awalnya jatuh tanpa daya, di layar memang menghentikan kejatuhannya. Itu hanya melayang di sana. Dan layar menunjukkan, bahwa binatang bertanduk emas mendapatkan kembali, kekuatan hidupnya. Kekuatan hidup dari binatang yang menelan, menjadi lebih kuat. Si penyiar penuh dengan kejutan. Semua orang terperangah. Apa, Luo Feng membelalakkan matanya dengan tak percaya. Mengapa begitu sulit untuk dibunuh? Mereka berkorban begitu banyak. Mengapa binatang buas ini tidak mati? Binatang bertanduk emas, melayang-layang di udara, kekuatan hidupnya terus menguat dan terus menguat. Ketika dia memperoleh kembali 10% dari kekuatannya, ia terus meningkat, 20%, terus hingga 30%, ketika kekuatan hidupnya meningkat hingga 30% dari level aslinya, ia berhenti meningkat. Banyak orang di bumi yang putus asa, banyak orang menangis tanpa bersuara, banyak orang jatuh berlutut kesakitan. Ya Tuhan, di langit di atas Samudra Pasifik, binatang bertanduk emas perlahan membuka matanya. Mata emas gelapnya sedikit tidak berdaya, belum pernah sedekat ini dengan kematian, kali ini bahkan lebih buruk, daripada pengalaman dengan meriam laser B6. Dia meraung tanpa daya. Binatang bertanduk emas itu melihat ke arah perutnya. Yang terlihat adalah, seorang pria berpakaian hitam, dan seorang pria berpakaian putih, berlumuran darah jatuh, dari lubang di perutnya. Setelah itu, mereka langsung jatuh ke laut di bawah. Binatang bertanduk emas memandang ke arah dua orang ini,
Dua manusia yang tampaknya tidak signifikan ini, menyebabkannya mendekati kematian tidak seperti sebelumnya. Setelah pengalaman ini, ia mengerti satu hal. Kamu harus secara serius mengerahkan kekuatan penuh kamu, bahkan terhadap musuh yang terlemah pun. Binatang bertanduk emas menggesek dengan cakarnya. Di permukaan Samudera Pasifik, berdiri seorang manusia kulit putih perak. Itu mulai berkembang dengan ganas, tepat setelah muncul. Dari sekitar 2 meter, itu langsung diperluas ke ketinggian 200 meter. Raksasa putih silver, setinggi 200 meter, itu sekitar sebesar binatang bertanduk emas. Binatang bertanduk emas terkejut ketika melihat raksasa putih perak di bawahnya. Permukaan tubuh raksasa putih perak itu, tampaknya memiliki cairan putih perak mengalir di atasnya. Dan sekarang, ia secara langsung memperluas telapak tangannya, yang besar di antara binatang yang menelan, dan dua pejuang Hong dan Dewa Guntur. Cakar menabrak telapak tangan, yang sebenarnya mulai tertekan akibat benturan. Tetapi ketika binatang bertanduk emas itu menarik cakarnya, depresi di telapak tangan secara otomatis memperbaiki dirinya sendiri. Ketika raksasa putih perak itu memblokir, binatang bertanduk emas, pria perak lain mengulurkan tangannya, dan menangkap baik Hong maupun Dewa Guntur, dan kemudian dengan cepat mulai melarikan diri ke kejauhan. Total ada 2 penjaga perak cair. Luo Feng menyuruh Babata untuk mengatur mereka untuk datang ke sini sebelumnya. Jika mereka memiliki kesempatan, selamatkan Hong dan Dewa Guntur. Bagaimana mungkin binatang bertanduk emas yang marah, menyaksikan 2 manusia yang keji itu dibawa pergi, dia membentangkan sayapnya, dan mengitari pelindung perak cair, yang menghalangi itu secepat kilat. Mengejar ke arah yang lain, dalam hal kecepatan, binatang bertanduk emas itu memang cepat. Pelindung perak cair bergerak sedikit di atas 10.000 meter per detik. Binatang menelan dengan cepat menyusul. Penjaga perak cair yang dikejar dengan ganas, diperluas dan berubah menjadi raksasa perak raksasa. Sebentar, itu melilit binatang yang menelan. Penjaga perak cair lainnya di belakang, dengan cepat mengambil Hong dan Dewa Guntur dan mulai berlari lagi. Hanya beberapa saat kemudian binatang menelan itu bisa keluar. Binatang menelan itu memandangi penjaga perak cair, yang telah berkontraksi kembali, ke ukuran manusia normal dengan amarah. Meskipun hal aneh ini tidak secepat binatang menelan, dan serangannya tidak sekuat pria berpakaian hitam dan pria berpakaian putih, satu-satunya keuntungannya terletak di dalam tubuhnya yang seperti cairan, yang dengan cepat dapat berkembang dan kontrak. Itu bisa membungkus orang-orang seperti gula-gula. Penjaga perak cair bisa mengurangi serangan binatang buas paling kuat yang menelan. Binatang menelan paham, bahwa sebenarnya mungkin tidak memiliki kesempatan, untuk mencuri 2 tubuh manusia itu, dengan 2 penjaga perak cair ini, yang bekerja bersama. Binatang menelan, yang saat ini sangat rusak dan melemah, mengeluarkan raungan kemarahan, dan kemudian langsung terbang ke laut. Sektor Mingyue, lorong di luar ruang pelatihan Aula Jixian, Luo Feng memegang teleponnya. Wajah Luo Feng berwarna ungu karena marah. Ya, aku mengirim mereka. Tidak ada gunanya, penjaga perak cair hanya bisa membuat orang berhenti, dan bertindak seperti pengawal. Mereka tidak bisa membunuh binatang yang menelan itu. Luo Feng menutup teleponnya dengan Jia Yi. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan yang tak terbayangkan. Orang lain terkejut melihat penampilan kedua penjaga perak cair itu, dan bahkan mulai sedikit berharap. Tapi Luo Feng menjelaskan, bahwa penjaga perak cair adalah produk teknologi tinggi di alam semesta, dan fungsinya sangat jelas yaitu sebagai pengawal. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Babata, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Luo Feng akan menjadi gila. Dia menutup matanya kesakitan, dan sedikit berkilau bisa terlihat di sudut matanya. Pembaca roh nomor 1 Bumi. Cina, kota markas Timur Laut. Seorang wanita muda yang cantik sedang menonton siaran di layar, mengerang dan menangis kesakitan, tiba-tiba berdiri tegak, bergegas ke ruang kerjanya sendiri. Beberapa lelaki dan anak-anak di ruangan yang sama, menyaksikan adegan itu terkejut karena tidak percaya.
Di dalam ruang belajar, wanita muda itu dengan cepat menyalakan komputernya, masuk ke email-emailnya, dan membuka yang terbaru dan terbaru. Email khusus itu memiliki video terlampir. Wanita itu menggigit bibirnya, gemetar ketika dia mengklik mouse dengan lembut sekali. Sebuah video dibuka, adegan yang muncul adalah seorang botak berpakaian dewa guntur putih. Lei kecil. Dewa guntur tidak memiliki senyum nakal yang sama, itu adalah kelembutan. Kami belum pernah bertemu satu sama lain dalam hampir 16 tahun. Aku masih ingat saat itu, pertama kali aku membawamu ke taman hiburan, pertama kali mengajarimu seni bela diri, pertama kali aku memarahimu, pertama kali aku memukulmu. Dewa guntur menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku tahu kamu membenciku, namun, jika diberi pilihan lagi, aku masih akan memilih untuk membunuh orang yang tidak berguna itu. Aku juga tahu, kamu tidak akan bisa memaafkanku. Saat itu ketika ibumu meninggalkanmu kepadaku, aku berjanji untuk membiarkanmu menjalani kehidupan yang bahagia, untuk tidak pernah membiarkanmu melewati kesulitan atau kesulitan. Aku tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Sebentar lagi, aku akan keluar bersama Hong. Kali ini, aku khawatir akan sulit untuk kembali hidup-hidup. Jadi aku memikirkannya, dan memutuskan untuk mengirimi kamu email ini. Dewa guntur menyeka kepalanya yang botak mengkilap. Lei kecil, jangan khawatir, aku, ayahmu, pasti akan membunuh monster yang menelan itu. Aku bilang sebelumnya, aku tidak akan membiarkanmu menderita kesulitan apapun. Ini adalah janji yang kubuat untuk ibumu, dan juga yang kubuat untukmu. Cinta selalu, ayahmu. Di layar, Dewa Guntur tersenyum dan video berakhir. Wanita muda itu berbaring, telentang di meja dan menangis, air matanya tidak berhenti. Hanya ketika seseorang telah kehilangan sesuatu, barulah dia akan merasakan sakitnya. Ayah, 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 kembali, kembali. Aku salah, aku salah. Wanita muda itu terus menangis, dia menangis sampai suaranya menjadi serak, kenangan berkelebat di benaknya, ibunya meninggal muda, dia dibesarkan seorang diri oleh Dewa Guntur, dia telah dimanjakan dengan cinta yang tak tertandingi. Satu-satunya hal adalah, dia baru berusia 16 tahun, karena hubungan pertamanya, Dewa Guntur telah benar-benar membunuh pacarnya. Telah dimanjakan, dan dimanjakan sejak muda, dia sangat marah dan meninggalkan rumah, dan bahkan meninggalkan beberapa kata-kata kejam. Sekarang, tiba-tiba dia menyadari, betapa ayahnya sangat mencintainya. Kota pusat Kyoto, pertahanan tembok luar. Jiayi memandangi para prajurit yang terluka. Jangan bergerak, hanya berbaring dan istirahat, kata Jiayi. Ya, Sir. Seorang prajurit muda yang cacat dan diperban berteriak. Jiayi berdiri tegak. Pejabat senior. Seorang polisi berlari. Apa masalahnya? Jiayi bertanya. Polisi menurunkan suaranya dan berkata, pejabat senior, Liu Ning telah dikorbankan. Liu Ning adalah murid termuda Jiayi, dia baru berusia 19 tahun ini, dan dia juga murid favorit Jiayi. Ketika pertempuran terjadi, Jiayi telah mengirim hampir semua dari mereka, segera ke medan perang. Oh. Jiayi merespons dan terdiam, hanya otot-otot wajahnya yang bergerak sedikit. Ning kecil, Jiayi meringis ke dalam, melihat seluruh bangsal pasien, banyak prajurit yang terluka mengeluarkan ponsel mereka, dan melihat melalui gambar atau pesan. Mereka semua sangat muda. Jiayi merasakan sakit di dalam hatinya, namun dia tidak berdaya. Kegagalan Hong dan Dewa Guntur, telah membuat seluruh eselon atas dunia, dalam kesakitan dan kekacauan, dan mereka juga menemukan yang lebih mengecewakan dari Luo Feng, yaitu para penjaga perak cair, yang tidak memiliki kemampuan untuk membunuh monster yang menelan. Namun, sementara eselon atas cemas, pada saat itu, seluruh dunia masih menyiarkan pertempuran, namun mereka hanya mengulang adegan dari pertempuran, mengatakan Hong dan Dewa Guntur hanya terluka berat dan tidak mati. Mereka bahkan mengatakan kedua raksasa perak itu adalah teknologi terbaru bumi, harapan umat manusia. Hal ini menyebabkan banyak rakyat jelata, dan komunitas dipenuhi dengan harapan.
tentara yang tak terhitung jumlahnya, untuk melanjutkan pertempuran. Luo Feng telah sampai di rumah. Di ruang tamu, televisi menyala. Dua raksasa perak ini adalah hasil penelitian dari berbagai negara. Sama seperti pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, selama ribuan tahun ini, umat manusia pasti akan muncul sebagai pemenang. Suara dari televisi mengatakan, Luo Feng tidak tahan untuk mendengarkan, dan segera meninggalkan ruang tamu ke lantai 3. Di balkon, angin dingin bertiup. Luo Feng agak segar. Tidak ada gunanya Luo Feng menyerah. Babata membujuk, bumi tidak memiliki harapan, biarkan semua orang mati, kamu tidak bisa menghentikannya. Ini tidak hanya menyangkut satu atau dua orang yang sekarat, ini orang yang tak terhitung jumlahnya. Luo Feng tidak bisa menahan amarah, apakah aku hanya menonton ketika banyak pemuda, anak-anak dan bayi mati, apakah aku harus menyaksikan bumi menjadi tempat bermain monster, manusia akan punah. Pasti ada jalan, pasti ada. Agar bumi dikuasai monster, pikiran itu sendiri adalah mimpi buruk. Jiwa adalah akar kehidupan. Mata Luo Feng berbinar, kekuatan hidup monster yang menelan itu telah menjadi jauh lebih lemah, apakah itu berarti bahwa jiwanya juga jauh lebih lemah dari sebelumnya? Babata, katakan padaku. Namun Babata ragu-ragu. Katakan padaku. Luo Feng mulai tidak sabar. Benar, ini sangat lemah. Namun, itu masih bukan sesuatu yang bisa kamu tangani, oleh Master Spiritual level 3 penjelajah bintang, kata Babata. Babata, kamu bilang sebelumnya, masih sangat muda, memang, level penjelajah bintang, tidak memiliki kemampuan untuk menjelajahi alam semesta. Saat ini hanya tingkat bintang, artinya mungkin lahir di bumi, sekuat itu, jika lahir jauh lebih awal, itu akan ditemukan oleh manusia jauh lebih awal. Untuk menemukannya sangat terlambat, berarti itu mungkin belum dilahirkan terlalu lama. Luo Feng berkata, ini masih muda, jiwanya harus lebih rapuh. Juga, secara berturut-turut menerima, serangan meriam laser B6, dan serangan Hong dan Dewa Guntur. Kekuatannya seharusnya hanya sekitar 20% dari sebelumnya. Mata Luo Feng berbinar, jika aku menggunakan teknik rahasia planet Yunmo, dan ambil risiko, kekuatan asli dari skill itu sudah besar, begitu aku mengambil risiko semuanya. Dan jika itu tidak cukup, aku akan menggunakan teknik rahasia, memungkinkan prajurit terkuat lainnya di bumi untuk menggabungkan kekuatan denganku. Luo Feng dengan cepat mensimulasikan rencana dalam pikirannya. Teknik rahasia planet Yunmo sangat kuat. Dan Babata selalu menekankan pentingnya Luo Feng mempelajari teknik-teknik ini. Sampai sekarang, meskipun studinya belum terlalu mendalam, yang lebih rumit, dengan kekuatan Luo Feng saat ini, ia tidak dapat menggunakannya. Namun, dia sudah bisa menarik kekuatannya ke potensi maksimal. Luo Feng, jangan pikirkan hal gila seperti itu. Babata mengamuk, aku tidak mengizinkannya, aku pasti tidak mengizinkannya, aku sudah menunggu 50.000 tahun, untuk seorang murid seperti kamu, aku pasti tidak akan izinkan kamu pergi, dan bunuh diri. Aku tidak akan bunuh diri, jiwa Hong dan Dewa Guntur, mereka tidak matikan. Tanya Luo Feng. Tapi mereka koma. Babata mengamuk, di alam semesta, bahkan makhluk abadi yang menerima kerusakan besar pada jiwa mereka, beberapa tidur selama 1.000.000 tahun sebelum mereka pulih, dan beberapa, hanya tidur selamanya. Dewa Hong dan Guntur mungkin tidak mati, tetapi jiwa mereka saat ini dalam koma, yang dalam, jiwa mereka pada awalnya tidak kuat, jika mereka beruntung, mereka mungkin bangun dalam beberapa tahun. Jika tidak, mereka tidak akan pernah bangun lagi dan tetap koma. Luo Feng, jangan gegabah. Babata mengamuk. Aku Luo Feng, sebelum aku menjadi seorang murid planet Yunmo. Kata Luo Feng tegas. Kamu ingin mati. Babata mengamuk. Babata. Luo Feng melihat sekeliling, kamu pikir aku ingin mati? Aku tidak ingin mati, aku sangat ingin melihat anak-anak aku dilahirkan. Begitu banyak mendengar, mereka memanggil aku ayah, aku ingin hidup, bahkan dalam mimpiku aku ingin hidup. Tapi kamu, Babata ragu-ragu. Babata,
Saat ini aku hanya punya dua pilihan, yang satu, jadilah seperti kura-kura pengecut, saksikan orang-orang seperti aku terbunuh, saksikan anak-anak tak bersalah, yang tak terhitung menangis ketika orang tua mereka terbunuh, saksikan bayi yang masih minum susu terbunuh, saksikan mereka mati, sementara aku, bersama dengan orang-orang dekat aku dan anak-anak, bersembunyi di kapal planet Yunmo, seperti kura-kura. Setelah itu, anak-anak aku akan lahir, mereka akan menjalani hari-hari mereka tanpa sinar matahari, tanpa teman, mereka hanya akan tahu, dari kisah kami, bahwa bumi pernah dipenuhi, dengan banyak anak seperti mereka, satu-satunya adalah, mereka semua mati. Dan Babata, yang kamu katakan sebelumnya, hanya tingkat bintang, yang bisa dengan nyaman dilewati di alam semesta, dan keluarga dan anak-anak aku yang tidak naik level bintang, memasuki alam semesta dan planet-planet lain, sangat berbahaya, kata Luo Feng. Babata diam-diam menerimanya. Memang benar, alam semesta, tidak adil, pertempuran terjadi di setiap planet, setiap galaksi. Sungguh tragis membawa orang normal ke alam semesta. Aku perlu mencapai tingkat bintang, untuk memungkinkan keluarga aku menjalani kehidupan yang baik di alam semesta, kehidupan yang stabil. Dan berapa lama waktu yang aku butuhkan, untuk mencapai level bintang, puluhan tahun, anak-anak aku akan tinggal di sebuah kapal, selama beberapa dekade, Luo Feng menggelengkan kepalanya, itu benar-benar mimpi buruk. Meninggalkan masyarakat, dan melewati kehidupan di dalam kapal selama beberapa dekade, aku lebih baik mati daripada membiarkan anak-anak aku menjalani kehidupan seperti itu. Pilihan kedua, aku Luo Feng, dengan teknik, izinkan 5 prajurit penjelajah bintang lainnya, untuk menyumbangkan jiwa mereka, sekering dan bakar jiwa, setelah itu, aku akan menggunakan sebagai serangan terakhir aku, dan bergerak. Dua gerakan ini adalah teknik rahasia Yunmo Planet, bersama dengan bakar jiwa, untuk membunuh makhluk luar angkasa, dengan kekuatan hanya 10-20%, ada harapan. Ada beberapa hasil. 1. Sukses, aku tidak mati, banyak orang akan memiliki harapan, itu tentu saja hasil terbaik. 2. Sukses, aku mati. Namun, anak-anak aku dapat menjalani kehidupan yang baik, pergi ke taman kanak-kanak, mencari teman dan teman bermain. Dan orang tua aku, Su Xin dapat merawat mereka, mereka hanya akan memiliki satu ayah lebih sedikit. Mereka akan tumbuh, dan belajar sejarah ayah mereka, aku percaya, mereka akan bangga pada aku. 3. Gagal, aku pasti akan mati juga. Monster yang melahap itu akan terluka serius, memungkinkan manusia harapan untuk membunuhnya. Ekspresi Luo Feng tenang. Babata, jalan mana yang menurutmu akan aku ambil? Babata ingin berbicara, tetapi dia tidak tahu bagaimana membujuknya keluar dari itu. Babata, serius, sejak aku berusia 18 tahun, dan aku menjadi seorang pejuang, aku tidak pernah takut mati. Justru sebaliknya, aku lebih takut anak-anak aku, menjalani kehidupan mereka, di sebuah kapal selama beberapa dekade. Aku bahkan lebih takut, Hong, Dewa Guntur dan orang lain yang tak terhitung jumlahnya, yang mengorbankan diri mereka akan sia-sia. Kematian, tidak menakutkan sama sekali. Laki-laki, menjadi tua atau meninggal, karena penyakit sepanjang waktu, itu semua adalah siklus. Aku ingin membantu teman-teman aku, Wei Wen dan yang lainnya. Aku ingin membantu sesama orang. Aku ingin membantu anak-anak, yang belum lahir yang tak terhitung jumlahnya, mirip dengan anakku. Atas nama mereka, aku ingin bertarung. Itu juga untuk diriku sendiri. Luo Feng tertawa keras, orang harus tahu, Hong dan Dewa Guntur bertarung, mereka adalah dua pejuang terkuat di bumi. Dan aku master spiritual terkuat di bumi, bagaimana aku bisa mundur? Haha, Luo Feng tertawa membuat Babata diam. Sudah berapa lama, Babata tidak berada dalam situasi yang sedemikian rumit, ini adalah pertama kalinya, Babata merasa ke arah ini dengan kualitas rata-rata, tidak ada murid pilihan lain, beberapa rasa hormat. Baiklah, aku akan membantumu, kata Babata serius. Haha, jangan seperti itu, aku sudah bilang, kita akan bertarung habis-habisan,
masih ada harapan untuk bertahan hidup. Roh Luo Feng pada saat itu tenang di dalam. Sekarang jam 2.12 siang di Cina, pertarungan antara Hong, Dewa Guntur dan binatang bertanduk emas adalah 1 jam yang lalu. Suara Babata serius, kali ini, kekuatan hidup binatang bertanduk emas telah menjadi sangat lemah, jelas menerima kerusakan parah. Pasti butuh beberapa hari untuk pulih. Namun, kamu tidak dapat membuang waktu, semakin cepat kamu bertindak, itu akan semakin baik. Setelah setuju untuk membantu Luo Feng, Babata menggunakan kekuatan penuhnya dalam membuat rencana untuknya. Pertama, kamu harus menemukan pengorbanan bintang 5, gunakan teknik rahasia, dan serap mereka berlima saat mereka menggunakan jiwa mereka, bakar ke menara Void, dengan menggunakan teknik. Pilih 5 orang, 5 ini pastilah penjelajah bintang. Semakin kuat mereka, semakin baik. Kekuatan mereka mewakili kekuatan hidup mereka, karenanya, energi yang dihasilkan dari pembakaran jiwa akan semakin kuat. Luo Feng berdiri di balkon, memandangi gedung pencakar langit di sekitarnya. Di kejauhan, angkutan tentara bergerak bola-balik. Dia berkata, Babata, kirimkan pikiranku ke grup, untuk semua prajurit penjelajah bintang. Mereka yang bersedia, siap untuk mengorbankan diri mereka sendiri, biarkan mereka datang kepada aku. Suara Luo Feng lembut tapi sangat tegas. Baik, di bawah kendali Babata, semua prajurit penjelajah bintang di bumi segera menerima kabar itu. Luo Feng, menurutmu berapa orang yang mau dikorbankan? Babata tidak bisa tidak bertanya, mereka pejuang bintang dan pembaca spirit, bahkan jika kota-kota markas dihancurkan, dan umat manusia harus melarikan diri, peluang mereka untuk bertahan hidup masih yang tertinggi. Aku tidak tahu. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Teknik rahasia adalah langkah yang sangat istimewa dalam teknik planet Yunmo. Salah satu dari mereka secara khusus memungkinkan orang lain untuk mengorbankan jiwa mereka dan mentransfer energi mereka. Langkah ini juga bisa memungkinkan seseorang untuk mengendalikan bawahannya menjadi pengorbanan. Pengorbanan ini harus memiliki persetujuan, kemauan dan tanpa syarat. Itu akan gagal saat ada keraguan. Karena itulah, Luo Feng tidak bisa memaksa orang lain untuk mengorbankan jiwa mereka, dan mengorbankan diri karena keterpaksaan. Jam tangan komunikasi taktis Luo Feng mengeluarkan suara. Ini satu. Luo Feng membuka, sebuah pesan muncul dengan hanya beberapa kata. Aku, Aler, bersedia. Jantung Luo Feng berdetak kencang setelah melihat pesan itu. Balasan pertama ini sebenarnya adalah salah satu dari 3 penjaga Hong, Aler. Berbunyi. Berbunyi. Komunikatornya berdering beberapa kali lagi. 2 lagi. Luo Feng baru saja akan memeriksa siapa mereka. Berbunyi. 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 Titik-titik. Itu hampir bersamaan. Suara itu lembut, tapi suara yang terus-menerus mengejutkan Luo Feng. Gila sekali. Babata tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan apa-apa. 3 menit 16 detik, arloji komunikasi taktis telah berjalan lurus selama itu, frekuensi bunyi di setelah 3 menit 16 detik itu jauh lebih rendah, sampai akhirnya benar-benar berhenti. Luo Feng, kamu telah menerima 81 pesan, 62 di antaranya bersedia, dan yang lain mempertanyakan tentang seberapa besar peluang yang kamu miliki untuk membunuh monster yang menelan itu. Babata dengan cepat memindai dan menghitung. Luo Feng mengangguk. Luo Feng, kamu yang memutuskan, pilih 5 orang. Kata Babata, siapapun yang ia pilih akan menjadi korban. Menurut tingkat kekuatan roh mereka, siapapun yang paling membantu, Babata, kamu dapat memilih 5 orang. Kata Luo Feng serius. Baik, Babata berkata, aku sudah memilih, mereka adalah Mo Henderson, Isben, Tripati Singh, Jia Yi, dan Sokolov. Kelima orang ini berasal dari Amerika, Eropa, India, Cina, dan Rusia. Namun, ketua kelima Istana Dewa Perang, kamu tidak menjawab sama sekali. Aku tidak bisa memaksa siapapun. Luo Feng diam-diam menggumamkan 5 nama ini. Mo Henderson, Isben, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov. Mo Henderson,
yang dikenal sebagai Kaisar Es, seorang pria yang sangat agresif, saat ini, pahlawan super, Amerika. Isben, mantan master spiritual nomor 1 di bumi, sekarang dikalahkan oleh Luo Feng. Tripati Singh, dikenal sebagai yang terkuat di India, diberi nama Lion King. Sokolov dari Rusia, seorang pejuang yang sengit sekaligus brutal. Jia Yi, orang yang selalu berkontribusi ke China, seorang pejuang dari Nirvana Agung. 5. Luo Feng mengerti. Selama teknik rahasia dimulai, 5 ini akan dikorbankan. Mereka sudah tahu itu, namun mereka segera merespons. Hubungi 5 orang ini, beri mereka 50 menit untuk mengucapkan selamat tinggal pada keluarga mereka. Setelah itu, segera bergegas dengan kecepatan maksimal menuju Samudera Pasifik. Luo Feng berkata dengan suram. Baik, Babata segera mengirimkan pemberitahuan. Sementara itu di Rusia, tinggi dan kokoh, kedua matanya bersinar dengan warna merah, seorang pria dengan penampilan menyeramkan berdiri di pintu kamar, pintu tertutup. Elena, pria jangkung dan kokoh itu berkata dengan suara berat, bergema di seberang ruangan, ini akan menjadi yang terakhir kalinya aku melihatmu. Dia, Sokolov, ganas dan buas, pejuang nomor 1 Rusia, tidak pernah menikah, suka minum, dan mencintai wanita. Tidak ada seorang pun di Rusia yang berani menentangnya, namun hanya sedikit yang tahu bahwa, ia sebenarnya memiliki seorang putri. Anak perempuan ini, tidak ada yang tahu, putrinya ini sebenarnya dari mana. Aku akan menuju ke Samudera Pasifik, untuk berurusan dengan monster yang menelan, Elena, jaga dirimu sendiri. Sokolov meraung, menatap pintu, mata yang menakutkan itu memiliki sedikit harapan, dan harapan. Namun, pintunya tidak pernah terbuka. Sokolov berbalik dengan ganas. Mengambil langkah besar, dia berjalan ke arah jet tempur berbentuk cakram. Dengan sangat cepat, jet otomatis menyala, dan mulai terbang. Pintu kamar akhirnya terbuka, seorang wanita dengan rok panjang, memandang dengan hati-hati, yang dia lihat hanyalah, sebuah piringan sangat kecil, yang terbang jauh di langit yang luas, sampai menghilang sama sekali. Melihat jejak kaki, yang tersisa, di salju di bawah, wanita itu tidak bisa menahan tangis. Beruang kutub Sokolov yang ganas, dan buas telah mengucapkan selamat tinggal kepada putrinya. Kaisar Esmo Henderson mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya, putranya bersama anaknya yang baru saja minum susunya. Raja Singa Tripati Singh juga mengucapkan selamat tinggal kepada 3 istri dan sekelompok anak-anaknya. Isben hanya mengunci diri di kamarnya dan tetap diam selama 5 menit sebelum naik dan pergi dengan jet otomatis. Jia Yi hanya menelepon ke orang-orang yang dicintainya dan pergi dengan jet otomatis. Sementara itu di ruang tamu Luo Feng. Bangunlah Feng kecil, bangun. Luo Hongguo dan Gong Xinlan dipenuhi air mata saat mereka mengambil Luo Feng yang berlutut. Luo Hua, jaga ibu dan ayah dengan baik. Luo Feng memandang ke arah adiknya. Ya, mata Luo Hua merah padam, dia mengangguk. Luo Feng mengangguk juga, berbalik untuk melihat Su Xin yang bermata berlinang air mata. Luo Feng mengulurkan tangannya untuk memegang tangannya, berkata dengan lembut, maaf. Jangan katakan itu. Su Xin menggelengkan kepalanya. Aku berutang pernikahan padamu. Luo Feng mengulurkan tangan kirinya, segera kawat baja kelambu terbang, dan di tengah-tengah terbang, terbelah menjadi 2 bongkahan. Kedua kabel pendek ini secara otomatis, melengkung dan membentuk 2 cincin. Sekarang, tidak ada waktu tersisa untuk membeli cincin. Luo Feng berpegangan pada kedua cincin baja itu. Dengan orang tua aku sebagai saksi, Su Xin, maukah kamu menikah dengan aku? Luo Feng bertanya dengan lembut. Ya, ya, Su Xin hanya bisa mengangguk, ketika air matanya mengalir. Luo Feng dengan lembut memberikan cincin, tanpa nama itu pada Su Xin, meletakkannya di jarinya. Su Xin juga menaruh cincin pada Luo Feng. Maaf, aku mengecewakan kamu, aku juga mengecewakan 2 anak yang belum lahir. Luo Feng memandang Su Xin, menundukkan kepalanya, untuk menciumnya. Su Xin menutup matanya. Mereka tetap seperti itu untuk sementara waktu.
Ketika Susin membuka matanya, yang bisa dilihatnya hanyalah punggung Luo Feng, yang berjalan keluar dari pintu ruang tamu. Feng kecil, Luo Feng. Sekelompok orang berlari, mengangkat kepala di halaman. Pemuda itu menginjak pesawat ulang-alik, yang menjulang tinggi, menjadi seberkas cahaya, dan menghilang ke langit timur. Luo Feng, di atas pesawat ulang-alik, yang menjulang tinggi, sedang terbang. Dia mengamati di bawahnya, banyak kota yang Zhou telah menghilang di bawahnya, dan yang tersisa adalah kota yang hancur dan hancur, penuh dengan debu dan puing-puing, monster di seluruh. Ini adalah kota dari bahkan sebelum Nirwana besar, dan sekarang adalah rumah bagi monster. Aku Luo Feng. Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi, dan Sokolov, berikan aku lokasi kamu saat ini, dan kecepatan terbang jet otomatis, aku akan menentukan titik pertemuan. Luo Feng secara bersamaan menginformasikan kelima orang tersebut. Ini Mo Henderson, kecepatan jet mobil aku adalah 3.800 meter per detik. Ini adalah Jia Yi. Kelima menjawab berturut-turut dengan kecepatan dan posisi mereka. Babata menggunakan informasi ini untuk menghitung titik pertemuan yang optimal. Luo Feng, aku sudah menghitung titik pertemuan. Kamu semua hanya perlu 1 jam 8 menit untuk mencapai dan berkumpul. Titik pertemuan adalah total 351 km dari tempat monster bertanduk emas berada. Baik, Luo Feng segera memberi tahu 5 titik pertemuan. Saat itu masih sore di Cina, namun, di titik pertemuan, langit dengan cepat menjadi gelap. Di titik pertemuan, ketika Luo Feng tiba di titik pertemuan, sebuah jet mobil berbentuk cakram hitam, sudah mengambang di sana. Seorang pria Asia Selatan, dengan rambut sedikit keriting segera terbang keluar. Luo Feng, apa kabar? Pria itu mengulurkan tangannya. Senang bertemu denganmu, Tripati Singh. Luo Feng juga mengulurkan tangannya. Keduanya berjabat tangan. Tidak lama kemudian, orang Amerika Mo Henderson telah tiba juga. Yang keempat tiba adalah Jia Yi. Yang kelima adalah Sokolov, keenam adalah Isban. Aku sudah melewati poin utama. Apakah kamu semua mengerti? Luo Feng memandang 5. Dimengerti, Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi dan Sokolov menganggukkan kepala dengan tegas. Baiklah, mari kita pergi ke laut, di mana monster menelan itu berada, kata Luo Feng. Dan keenam orang tersebut, langsung berubah menjadi 6 buah sinar. Terbang serempak 300 km jauhnya. Pada saat itu, di mana-mana di bumi menyiarkan adegan ini. Luo Hongguo, Gong Xinlan, Su Xin dan yang lainnya tidak bisa menahan tangis, ketika mereka menyaksikan, dan para elit dan pemimpin bumi lainnya, semuanya jelas, ini mungkin adalah kesempatan terakhir umat manusia. Prajurit terkuat Amerika Mo Henderson, Isban terkuat di Eropa, Tripati Singh terkuat di India, Sokolov terkuat di Rusia dan pahlawan kita selamanya dari Tiongkok, Jia Yi, bersama dengan master spiritual nomor 1 di bumi, jenius termuda Luo Feng. Mari kita selamanya mengingat nama mereka. Suara dari layar yang terdengar lantang. Di layar, 6 pejuang elit diterbangkan, di udara dan kemudian dilarikan ke dalam lautan yang luas. Di laut dalam, Luo Feng dan 5 lainnya bergegas ke bawah. Luo Feng memiliki baju besi cloud contact, dan 5 lainnya memiliki dewa hitam yang melindungi tubuh mereka, memungkinkan mereka untuk menuju ke bawah air yang dalam. Luo Feng, monster menelan itu, saat ini berada pada kedalaman 1200 meter di bawah permukaan. Tidakkah kita akan membangunkannya jika kita terlalu dekat? Tidakkah dia akan mengganggu kamu, saat kamu sedang melepaskan teknik kamu? Orang India Tripati Singh, tidak bisa menahan diri untuk bertanya. 4 lainnya juga memandang Luo Feng. Luo Feng adalah pemimpin misi ini. Lagi pula, mereka tidak tahu teknik rahasia apa itu. Jangan khawatir. Dengan pikiran, seorang penjaga perak cair, mengenakan baju perang hitam, muncul di samping mereka. 5 lainnya terkejut melihat kemunculan tiba-tiba penjaga cairan perak. Hanya melihat wajahnya, mereka menyimpulkan, ini bukan manusia asli, dan itu yang menyelamatkan Hong dan Dewa Guntur sebelumnya, robot istimewa.
Ini adalah sesuatu yang aku dapatkan dari reruntuhan kuno. Luo Feng berkata ketika ia mendarat di dasar laut, 5 orang itu mengikuti. Kalian memerintahkan autojet untuk datang ke sini. Luo Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Kenapa? 5 lainnya terkejut. Autojets memang mampu terbang dan pergi di bawah air, tetapi mengapa memerintahkannya untuk datang ke sini? Saat aku menggunakan teknik ini, kamu akan mati. Aku akan meletakkan tubuh kamu di dalam autojet untuk pergi dari sini. Sedangkan aku akan segera memulai pertarunganku dengan monster menelan. Luo Feng berkata, 5 lainnya mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka mengerti bahwa dalam pertempuran ini, mereka hanyalah pion untuk pengorbanan, untuk memungkinkan Luo Feng tumbuh sangat kuat, dalam waktu singkat. Dan Luo Feng bisa mati tanpa meninggalkan mayat. Dari ketinggian di atas langit, sebuah autojet dengan cepat bergegas menuju dasar laut, mencapai dengan sangat cepat. Duduk, tutup matamu, ingat, jangan melawan, kata Luo Feng serius. Dimengerti, Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jiayi dan Sokolov, 5 orang ini saling melirik satu sama lain, wajah mereka masing-masing memiliki senyum yang aneh, senyum yang memiliki kekuatan yang mampu mengguncang jiwa orang. Kelima orang tersebut, semuanya duduk bersila. Kelima, ditambah Luo Feng, membuat total 6. Mereka membentuk poin dari teknik rahasia, sacrificial ritual. Mari kita mulai. Luo Feng juga menutup matanya. Dalam benaknya, ada total 3 planet mini, di tengahnya, planet mini, adalah satu yang muncul ketika ia mencapai penjelajah bintang, level 1, 2 lainnya masing-masing ketika ia mencapai level 2 dan 3. Kedua planet mengorbit di sekitar yang di tengah, seperti bumi di sekitar matahari. Yang ada di tengah adalah yang terbesar. 3 planet mini, semuanya berwarna merah. 3 planet mini memancarkan aliran kabut merah, mengisi seluruh ruang dalam kesadarannya yang disebut menara Void. Sebuah menara merah darah, ruang di dalam yang luas seperti alam semesta, 3 planet mini Luo Feng ada di dalamnya. 5 aliran merah darah, terbang keluar dari menara Void, meninggalkan tubuh Luo Feng. Yang aneh adalah, di dunia fisik, aliran-aliran roh ini transparan. 5 aliran semangat segera masuk ke dalam kesadaran Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jiayi dan Sokolov. 5 jiwa segera mulai membara. Pada saat di dasar laut, 6 orang lelaki duduk bersila. Ketika 5 jiwa mulai membara, tubuh mereka mulai memancarkan getaran tanpa bentuk, sejumlah besar energi roh, di bawah kontrol yang tepat Luo Feng, mulai mengikuti melambai ke pusat, ke arah Luo Feng, dan masuk ke dalam menara kesadarannya. Kekuatan hidup kelima orang tersebut, menurun dengan cepat. Kekuatan hidup Luo Feng meningkat semakin pesat. Namun, 5 yang mengorbankan diri semuanya tersenyum. Di Eropa, pangkalan Paris, layar lebar digantung di jalan-jalan. Keenamnya telah menghentikan gerakan di dasar laut. Yang ada di pusat Luo Feng, kekuatan hidupnya adalah yang terkuat. Yang berikutnya adalah Isban, laporan siaran bergema di seberang jalan, berkumpul ada banyak pria dan wanita Eropa, semuanya terpaku pada layar. Kekuatan hidup mereka menurun. Kekuatan hidup Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jiayi dan Sokolov menurun dengan cepat. Kekuatan hidup Luo Feng meningkat pesat. Di layar, siluet yang mewakili keenam, 5 di antaranya dengan cepat mulai hilang, bayangan Luo Feng terus menjadi lebih jelas. Mendadak, 5 bayang lengkap lenyap. Jelas aparaturnya tidak dapat mendeteksi kekuatan hidup lagi. Oh, Tuhan! Banyak orang di jalanan yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi wajah mereka. Mereka tahu, begitu kekuatan hidup mereka lenyap, itu berarti kematian. Ini adalah jet tempur Mo Henderson, sudah keluar ke laut. Menurut sumber aku, jet tempur saat ini memiliki 5 tubuh di dalamnya, Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jiayi dan Sokolov 5 pahlawan ini. Mereka, demi kemanusiaan telah mengorbankan diri mereka sendiri, harap selalu ingat mereka. Sementara itu Luo Feng sedang menuju ke arah monster menelan. Suara-suara itu mulai tegang dan gelisah.
Di layar, kekuatan kehidupan yang mewakili Luo Feng, dengan cepat menuju lebih dalam, menutup dengan sinyal monster yang menelan jauh lebih besar. Mari kita berdoa. Berdoalah agar Luo Feng akan muncul sebagai pemenang. Di jalan-jalan, semua orang memegangi dada mereka, menatap layar. Pada saat itu, banyak orang di seluruh dunia berdoa, berharap kemenangan itu akan datang. Lapisan batuan di bawah dasar laut. Luo Feng dengan cepat menuju ke bawah. 800 meter, 600 meter, 400 meter, 300 meter, Babata terus-menerus melaporkan jarak antara Luo Feng dan monster yang menelan, 200 meter. Luo Feng dengan keras berhenti. Lapisan batuan di sekitarnya pecah. Monster tanduk emas, matilah kau, mata Luo Feng terlihat ganas dan bersinar. Dalam kesadarannya, menara Void yang sangat besar, dua planet mini yang mengorbit di sekitar planet pusat, tiba-tiba, tiga planet mini tiba-tiba menjadi bola api, benar berbicara, itu adalah jumlah besar kabut merah yang keluar dari planet mini, memasuki menara Void. Kekuatan yang awalnya dikumpulkan, dari 5 prajurit yang kuat, membuat menara Void yang sangat mempesona, mulai berputar dengan keras. Rotasi tanpa henti, ini membuat seluruh menara Void, tampak seperti tak terlihat, ujung pagoda tiba-tiba menghasilkan titik mengkilap yang mempesona. Kerja keras bertahun-tahun, semua hilang. Dalam ruang pergelangan tangan, Babata duduk di kursi, menggelengkan kepalanya, kuharap, semoga bisa seperti Hong dan Dewa Guntur. Setidaknya pertahankan fondasi, dan masukkan koma sesudahnya, setidaknya dengan cara itu, dia tidak akan mati. Luo Feng bisa merasakan dirinya semakin lemah. Sebuah menara Void yang tidak terlihat oleh mata biasa, diputar untuk membentuk kerucut, mengebor sejauh 200 meter, dalam contoh bergegas ke tubuh binatang bertanduk emas. Binatang yang marah itu meraung. Lapisan batu di sekitarnya meledak dengan keras, Luo Feng bisa melihat binatang bertanduk emas yang marah, mata emas gelap itu menatapnya dengan marah. Namun, dua penjaga perak cair membela tubuh Luo Feng. Ini kesadaran, tidak ada di kepalanya, ekspresi Luo Feng berubah. Menara Void telah mengalir melalui kepala binatang buas itu, tidak ada jiwa di sana. Luo Feng akhirnya mengerti, mengapa meniup kepalanya tidak membunuhnya, itu karena binatang bertanduk emas ini, berbeda dari manusia, dan juga dari monster lain, kesadarannya, jiwanya tidak berada di bagian kepala. Pada saat itu, menara Void bergegas menuruni bagian leher dengan cepat, memasuki interior batang tubuh monster tanduk emas. Menara Void menyapu segalanya, untuk menara Void yang terbentuk dari energi roh, daging dan darah tidak akan bisa melawan dan tidak dapat menghentikannya. Di dalam tubuh binatang bertanduk emas, sebenarnya ada sesuatu yang memancarkan cahaya keemasan, sekitar 20 cm atau lebih, bola kristal transparan. Bola kristal itu memiliki ukiran emas kompleks, yang tak terhitung jumlahnya. Ukiran ini memancarkan sinar cahaya keemasan. Ketika menara Void Luo Feng melewati masa lalu, ia merasakan perlawanan yang kuat. Jiwanya ada di dalam sini. Menara Void berputar, dengan keras berdampak pada bola kristal. Binatang bertanduk emas itu meraung di dalam lapisan batu, sayap-sayapnya yang berskala sangat tajam, mereka menjadi dua pedang besar. Cakar di mana, lebih cepat dan lebih tajam, ekornya, sangat kuat. Pada saat itu, mereka semua dengan marah menyerang tubuh Luo Feng. Dua penjaga perak cair memberikan segalanya dalam mempertahankan. Tidak bagus, pertahanan spiritualnya terlalu kuat. Ekspresi Luo Feng berubah. Ekspresi Luo Feng tiba-tiba menjadi jahat, menggertakkan giginya, aku akan memberikan segalanya. Tiga planet mini yang terlihat dengan mata biasa, terbang keluar dari kesadaran Luo Feng, dan kesadaran Luo Feng meninggalkan fondasinya, segera, ia mulai runtuh. Tidak. Luo Feng, tidak. Dalam ruang pergelangan tangan, Babata pucat karena syok. Hong dan Dewa Guntur, mungkin menggunakan membakat jiwa, tetapi mereka tidak pernah membiarkan jiwa mereka, meninggalkan tubuh mereka. Luo Feng telah benar-benar menyerahkan tubuh fisiknya, menempatkan seluruh jiwanya ke menara Void. Dengan cara ini,
Itu sama saja Engan tidak meninggalkan jalan keluar. Setelah dengan cara ini, serangan pasti akan menjadi yang terkuat. Namun, bahkan jika dia berhasil, kesadaran tubuh aslinya akan hancur, dia tidak bisa kembali. Luo Feng akan memiliki kekokohan dan kegilaan yang tak tertandingi di dalam. Seluruh jiwanya telah bergabung dengan Menara Void. Menara Void telah menjadi kerucut yang tajam, menusuk tajam ke arah bola kristal emas, yang diisi dengan ukiran emas, yang memancarkan cahaya keemasan, yang tak terhitung jumlahnya, dan Menara Voids, 3 planet mini terbakar, dan terus-menerus memakan, semakin kecil seiring berjalannya waktu. Kenapa tidak rusak? Mengapa tidak hancur? Luo Feng sangat khawatir. Binatang bertanduk emas itu dengan menyakitkan, menggapai-gapai kepalanya, dengan keras menabrak lapisan batu di sampingnya, jiwanya diserang, menyebabkannya sakit, yang tak terukur. Beberapa jam sebelumnya, jiwanya baru saja menerima kerusakan parah. Dan sekarang serangan manusia ini, juga tidak lebih lemah dari serangan sebelumnya. Luo Feng menjadi gila. Dia tidak takut mati, hanya takut gagal. Dalam Tower of the Void, 3 planet mini roh menyusut dengan cepat, 2 planet yang lebih kecil telah menyusut menjadi ketiadaan. Yang tersisa hanyalah planet roh pusat, ukurannya juga hanya tersisa sepertiga dari sebelumnya. Planet roh merah darah ini, juga terus-menerus membakar, mendorong sejumlah besar energi roh ke Menara Void. Dan Luo Feng bisa merasakan kesadarannya, perlahan menjadi helang, dia mengerti, dia sedang sekarat. Pangkalan Jiangnan, jalan-jalan kota Yangzhou. Orang-orang tua dengan kepala putih, bayi-bayi lapar yang menangis. Saat ini, semua orang di jalan dengan gugup melihat ke layar, di antara mereka adalah Wei Wen, dia mungkin yang paling gugup. Luo Feng, saudaraku, kamu harus hidup terus, hidup terus. Di layar, sinyal kekuatan kehidupan yang mewakili Luo Feng, sudah dicampur dengan kekuatan hidup monster yang menelan itu, jelas mereka terlibat dalam pertempuran. Tampaknya saat ini, di seluruh dunia menahan napas pada saat ini. Dua kekuatan saling bentrok satu sama lain, tiba-tiba tampak jauh lebih kuat. Itu hampir seperti bintang yang meledak sebelum mati. Segera, penurunan cepat. Kekuatan hidup menurun, cepat menurun. Suara itu akhirnya berbicara dari layar, tidak ada cara untuk menentukan siapa yang kekuatan hidupnya, keduanya dicampur bersama. Masih menurun. Wei Wen menyaksikan dengan mata terbelalak. Yang nampak gugup adalah Su Xin, Luo Hongguo, Gong Xinlan, Luo Hua dan yang lainnya. Semua orang di bumi sangat gugup. Di layar, sinyal kekuatan kehidupan dengan cepat menurun, semakin lemah, dan semakin lemah. Mereka benar-benar menghilang. Sinyal yang mewakili kekuatan kehidupan di layar benar-benar menghilang. Baik itu Luo Feng, atau monster yang menelan, keduanya benar-benar lenyap. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Sudah mati. Luo Feng dan monster yang menelan keduanya mati. Semua orang di bumi telah melihat itu terjadi sebelumnya, monster yang menelan telah dihidupkan kembali sebelumnya. Karenanya, kegelisahan dan kegugupan. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kekuatan hidup monster yang menelan tidak muncul kembali, begitu pula Luo Feng. Ada keheningan di seluruh dunia. Tepat saat itu, waktu di Cina, sore pukul 16.10, 3 pejuang bintang wisatawan kemanusiaan terjun ke laut dalam, menemukan tubuh besar monster yang menelan, namun, mereka tidak punya cara untuk menembus sisiknya. Berita itu menyebar ke seluruh dunia meletus dalam sukacita. Monster yang menelan sudah mati, benar-benar mati, mari kita ingat nama mereka. Hong, Dewa Guntur, Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov dan Luo Feng. Merekalah yang menyelamatkan seluruh umat manusia, yang memberi kami harapan. Sama seperti mitos dan legenda, hanya melalui kesulitan dan rasa sakit manusia, akan mendapatkan nyala api baru, para dewa dan pencipta, memberi manusia tempat, untuk bertahan hidup dan hidup. Dan Hong, Dewa Guntur, Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov dan Luo Feng. Mereka memberi kita harapan untuk bertahan hidup.
Kami akan selalu mengingat 8 nama mereka. Yang tertua di antara mereka berusia 89 tahun, yang termuda berusia 22 tahun. Sore pukul 4.25 sore, sejumlah besar monster telah berkumpul di sekitar wilayah laut itu, termasuk monster kelas kaisar. Ini membuat manusia segera mundur, tidak bisa memasuki dasar laut. Nightfall, seluruh dunia, makhluk laut awalnya dengan gila menyerang pangkalan, akhirnya semua mundur dengan cepat. Saat hari berikutnya matahari terbit, bumi telah mendapatkan kembali kedamaian sebelumnya. Sejarah kemanusiaan telah memulai era baru. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.